Masih gelap sahabat, selamat pagi. Bagi sahabat yang berpuasa, udah sahur belum? Oke sahabat, di bulan puasa ini, di bulan suci ini, Beli sengaja hadir sangat pagi. Dan di bulan penuh berkah ini, Beli akan upload 2 kali dalam sehari. Karena apa? Karena di bulan ini Beli benar-benar ingin mengajak sahabat untuk kembali merawat bumi kita, merawat alam kita agar alam kita kembali sehat. Semoga bisa tercapai. Banyak sahabat yang dulunya tidak kenal dengan metode organik murah ala balik orang TV bisa menjadi kenal dengan metode ini. Nah, kali ini Beli membuat video di mana pada video ini Beli ingin menjawab beberapa sahabat yang mengira Beli selama ini adalah orang yang anti dengan teknologi modern dalam bertani. Nah, dalam video ini Beli akan jawab sebenarnya bagaimana posisi Beli menyikapi teknologi modern, inovasi-inovasi modern dalam bertani. Mungkin karena selama ini Beli selalu menekankan para sahabat untuk selalu kembali ke alam, selalu meniru alam, selalu memanfaatkan alam, selalu menggunakan cara bertani yang diwariskan oleh para leluhur kita. Sehingga mungkin beberapa sahabat menyangka bahwa Beli adalah orang yang anti terhadap teknologi pertanian. Tentu saja ini sangat keliru sahabat. Karena apa? Karena apa yang Beli maksudkan bukanlah Beli membatasi pertanian hanya sebatas dari cara-cara di masa lalu. Tentu saja di saat ini di mana teknologi sudah ada dalam genggaman kita, sangat perlu kita melakukan inovasi teknologi di bidang pertanian. Tahukah sahabat bahwa kini petani di Indonesia jumlahnya sekitar 33 juta orang. Nah, dari jumlah itu hanya 29% petani yang usianya kurang dari 40 tahun atau kita sebut sebagai petani milenial. Sedangkan sisanya sahabat, sekitar lebih dari 70% masuk kategori tua. Jangan disebut tua, sebut aja senior seperti itu. Dan 5 tahun hingga 10 tahun mendatang, banyak petani kita yang masuk fase tidak produktif atau berusia 55 tahun ke atas. Makanya sahabat, kita yang masih usia 40 ke bawah atau mungkin ya 50 ke bawah, ini harus sudah mutlak melakukan inovasi di bidang teknologi atau paling tidak bisa menyerap teknologi terkini dalam bidang pertanian. Nah, contohnya kalau dulu petani dianggap kurang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sebagai pelarian dari ketidakmampuan di bidang lain, atau karena mungkin tidak memiliki ijazah kemudian menjadi petani. Nah, itu dulu, akan tetapi sekarang justru banyak petani yang memiliki gelar-gelar yang cukup tinggi, bahkan sarjana S2 pun bisa terjun langsung menjadi petani yang sukses sahabat. Jadi saat ini benar-benar petani milenial adalah harapan negara ini, harapan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di luar negeri sendiri udah jangan ditanya sahabat. Di sana bahkan teknologi pertanian digunakan untuk hal-hal yang menurut Beli benar-benar awalnya Beli tidak yakin. Akan tetapi setelah Beli pelajari lebih lanjut, ternyata benar bahwa di luar negeri itu banyak sekali, misalkan di Yordania sahabat ya, bisa merubah gurun menjadi lokasi pertanian seperti itu. Kemudian juga ada di China, kemudian juga ada di Uni Emirat Arab, dan di banyak tempat di mana sekarang gurun menjadi sasaran penghijauan sahabat. Luar biasa. Dan inilah pentingnya inovasi di bidang pertanian, mengubah sesuatu yang awalnya kita rasa tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, akan tetapi Beli memberi satu catatan. Teknologi harus bisa membumi, sahabat. Jadi, teknologi bersifat membangun, teknologi yang kita gunakan nantinya ini harus bersifat memperbaiki, sahabat. Jadi, bukan menyuburkan dalam jangka waktu pendek, akan tapi dalam jangka waktu yang panjang justru bisa merusak. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Teknologi nantinya harus bersifat merawat, bersifat melestarikan, dan mengembalikan sifat-sifat asli bumi ini, mengembalikan sifat-sifat asli alamiah bumi, kemudian tidak merusak ekosistem, ini yang paling penting, dan dilakukan secara terukur. Jadi, jangan salah sahabat, apabila semua gurun pasir kita hijaukan, gurun pasir ini ada gunanya sahabat. Di bumi ini Beli percaya semua itu, baik yang sangat dingin maupun yang sangat panas, itu pasti ada gunanya di bumi ini untuk menjaga siklus normal dari bumi ini, menurut pendapat Beli ya sahabat ya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti bahkan kita bisa merubah tempat yang sangat kering tandus menjadi lahan pertanian, tapi tetap harus dilakukan secara terukur. Jadi tidak serta-merta semua tempat kering kita jadikan hijau.
Part yang paling penting juga, di sini semua teknologi sebaiknya, dan Beli yakin di masa depan semua teknologi akan mengupayakan sistem pertanian secara organik. Karena organik ini pasti akan menjadi masa depan pertanian kita semua di muka bumi ini. Beli yakin sekali. Beli berharap suatu saat nanti drone yang sekarang sudah sering digunakan di dunia pertanian bisa digunakan untuk metode pertanian organik juga, sahabat. Jadi alangkah baiknya bila drone ketika kita memupuk dengan menggunakan drone, jadi drone ini bisa kita gunakan untuk memupuk POC yang berbahan dasar organik seperti itu, sahabat. Alangkah sangat baiknya teknologi ini memfasilitasi dari sistem pertanian organik. Jadi sahabat, jangan lagi berkata bahwa Beli tidak setuju dengan penggunaan atau modernisasi di bidang pertanian. Bahkan, Beli sendiri punya suatu impian suatu saat nanti. Seandainya bukan Beli, mungkin anak Beli, suatu saat nanti ketika benar kita bisa ke planet Mars. Ini menghayal dulu ya. Tapi Beli benar. Kadang-kadang Beli berpikir seandainya benar kita suatu saat bisa ke planet Mars, mungkin Beli atau keturunan Beli bisa bertani di sana, sahabat. Nah, jadi Beli benar-benar sangat terbuka terhadap namanya teknologi pertanian. Asalkan, seperti yang tadi Beli bahas tadi, harus ada batas-batasannya, kemudian harus ada mekanisme yang akan membuat dunia pertanian makin lama makin baik. Jadi kita menghasilkan pertanian yang makin baik dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Seperti halnya bertani organik. Bertani organik membuat tanah kita yang sekarang kurang subur menjadi agak subur di bulan depan, kemudian di tahun depan menjadi subur, dan di tahun-tahun berikutnya menjadi sangat subur. Seperti itulah yang Beli inginkan. Oke sahabat, cukup sekian video Beli kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan sahabat kemarin yang mengatakan bahwa Beli apakah setuju dengan inovasi di bidang pertanian. Oke, sampai jumpa lagi di esok hari. Jangan lupa pesan Beli selalu, berusahalah menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.